Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3001. Ye Chen memberi huff. Ya, dia sekarang ditahan oleh orang-orangku. Ada apa? Gu Qiuyi sibuk berkata, Kakak Ye Chen, tapi bisakah aku meminta satu hal padamu? Ye Chen kemudian berkata, mengapa kamu masih begitu sopan denganku? Katakan, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan mengabulkannya. Ketika Zhong Tianyu mendengar ini, jauh di lubuk hatinya, dia langsung menjadi bersemangat, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah Gu Qiuyi akan memohon atas nama saya? Dalam hal ini, saya masih sangat penting dalam pikirannya, meskipun saya agak bodoh. Dan Ye Chen ini benar-benar mengatakan bahwa dia pasti akan berjanji pada Gu Qiuyi selama dia bisa melakukannya. Jadi jika Gu Qiuyi benar-benar memohon padanya untuk melepaskanku, bukankah aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku? Tepat ketika dia bersemangat di dalam hatinya karena dia melihat harapan dan menemukan kehangatan, Gu Qiuyi berbicara, Saudara Ye Chen, saya ingin memohon Anda untuk menahannya untuk saya selama beberapa hari lagi. Sebaiknya sampai akhir konser saya benar-benar tidak ingin dia datang sebagai tamu konser saya sama sekali. Jika dia tidak bisa datang, maka saya akan benar-benar berterima kasih kepada surga. Ketika Zhong Tianyu mendengar ini, api harapan yang baru saja meletus jauh di dalam hatinya langsung padam dan benar-benar padam. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pembalikan masalah ini akan sangat besar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Gu Qiuyi bisa membiarkan Ye Chen menyelamatkannya hanya dengan satu kata, tapi dia ingin dia dikurung selama beberapa hari lagi. Mungkinkah dia sangat membenciku? Mungkinkah dia tidak begitu ingin aku muncul di konsernya? Mendengar permintaan Gu Qiuyi, Ye Chen berkata, sedikit malu, Nui, aku baru saja lupa memberitahumu, Zhong Tianyu ada di depanku. Bab 3002. Dengan itu, dia mengganti kamera dan memfilmkan Zhong Tianyu, yang berlutut di tanah, masuk. Ketika Gu Qiuyi melihat Zhong Tianyu, dia memang terkejut sesaat, dan kemudian dia berkata, Zhong Tianyu, karena kamu di sini, maka aku akan membuka langit dan mengatakan yang sebenarnya, konser di Jinling ini disiapkan secara khusus oleh saya untuk Saudara Ye Chen. Dan hari konser juga ulang tahun Saudara Ye Chen, saya tidak akan membiarkan konser ini memiliki kekurangan, jadi saya tidak dapat menerima penampilan Anda di konser saya, sebelum Anda menemukan semua jenis hubungan, yang membuatku sulit untuk menjelaskan semuanya. Sekarang setelah aku membukanya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku benar-benar minta maaf. Zhong Tianyu segera menangis terseduh-seduh dan bergumam dalam hatinya. Jadi aku cacat di mata Gu Qiuyi. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa, begitu tepatnya. Gu Qiuyi berkata tanpa berpikir, karena kakak Ye Chen adalah tunanganku yang telah aku kenali sejak aku masih kecil, dan ini adalah pertama kalinya aku tampil di hari ulang tahunnya. Di kota tempat dia tinggal dan di depannya, itu adalah sangat penting bagiku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu muncul. Pada titik ini, dia meminta maaf, namun, saya akan tetap memenuhi janji saya untuk konser berikutnya di kota-kota lain, dan saya tidak akan menghentikan Anda untuk tampil di atas panggung pada waktu itu. Baru pada saat itulah Zhong Tianyu menyadari kesalahan bodoh yang telah dia buat. Gu Qiuyi memiliki calon tunangan dalam pikirannya sejak lama dan bahkan telah mengambil inisiatif untuk datang sejauh ini untuk tampil untuk tunangannya. Namun dia sendiri telah berlari seperti orang bodoh untuk mengejarnya, hanya untuk berakhir berantakan karena dia telah tersinggung, tunangannya sebagai gantinya. Apakah ini bukan trik sial? Memikirkan hal ini, Zhong Tianyu berteriak secara emosional di luar kendali, jika Anda tidak ingin saya berpartisipasi, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Jika Anda telah memberitahu saya sebelumnya, apakah saya masih telah datang ke tempat sialan ini di Jinling? Apakah saya akan sangat menderita jika saya tidak datang ke bajingan Jinling ini? Anda telah membunuh saya. Ye Chen segera menegur, siapa yang memberi Anda izin untuk berbicara dengan Nui dengan nada seperti itu? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara kembali. Satu kata lagi yang tidak ingin saya dengar, dan 3 tahun akan berubah menjadi 4. Zhong Tianyu bergidik dan segera membuang sikap marahnya tadi dan berkata dengan suara terbata-bata, Qiuyi, barusan aku terlalu impulsif, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku maaf. Maaf Zhong Tianyu,
sebenarnya saya telah menolak Anda sebelumnya, tetapi Anda telah menemukan begitu banyak koneksi di mana-mana, jadi saya benar-benar tidak dapat menolak lagi, jadi saya hanya bisa dengan enggan menyetujui untuk saat ini. Tetapi ketika saya berjanji Anda, saya sudah membuat rencana di hati saya, ketika hari konser dimulai, saya akan memberitahu semua penonton secara langsung dan terbuka di tempat konser, mengatakan bahwa Anda tidak dapat berada di sana karena saya akan memberitahu penonton bahwa Anda tidak dapat berada di sana karena masalah sementara, dan kemudian saya akan meminta penjaga keamanan untuk menghentikan Anda dan tidak membiarkan Anda naik ke atas panggung. Pada saat ini, Zhong Tianyu akhirnya menyadari bahwa dia awalnya mengira dia memiliki kesempatan untuk merayu Gu Qiuyi, tetapi yang mengejutkannya, dia hanyalah seekor anjing penjilat yang mementingkan diri sendiri. Selain itu, alih-alih menjilati wanita yang dicintainya, anjing yang menjilat itu telah secara membabi buta menjilat sebatang besi yang 40 derajat di bawah nol, dan ditakdirkan untuk memiliki lapisan kulit yang terkoyak oleh batang besi ini. Ini benar-benar menjilat sampai akhir. Pada pemikiran ini, Zhong Tianyu hancur secara emosional dan jatuh ke tanah merintih kesakitan. Ye Chen mengembalikan kamera dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Nui, jangan khawatir, orang ini tidak akan muncul di konsermu lagi." Gu Qiuyi menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak toleran, "Saudara Ye Chen, Anda tidak boleh terlalu keras padanya, ini benar-benar sesuatu yang saya lakukan dengan tidak tepat." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak ada yang tidak pantas tentang apa yang Anda lakukan, dialah yang tidak tahu malu dan menguntit Anda, dan apa yang baru saja Anda katakan hanyalah niat Anda tidak benar-benar melaksanakannya, tidak perlu merasa bersalah terhadapnya sama sekali." Bab 3003. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa kasihan pada Zhong Tianyu. Bagaimanapun, semua yang dia lakukan adalah mengejar Gu Qiuyi, tetapi pada akhirnya, dia tidak disukai olehnya sedemikian rupa. Jika dia tidak disukai oleh Gu Qiuyi, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia menyinggung Ye Chen karena Gu Qiuyi, itu akan terlalu banyak kehilangan. Ye Changmin tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Zhong Zhengtao pada saat ini, dia masih menunggu dirinya sendiri untuk menyelamatkan putranya, tetapi putranya langsung dipegang oleh keponakannya, dan dia harus menunggu setidaknya 3 tahun untuk melihatnya. Tepat ketika Ye Changmin khawatir, ponselnya tiba-tiba memperingatkannya bahwa panggilan Zhong Zhengtao telah masuk. Dia tidak punya pilihan selain menutup telepon Zhong Tianyu terlebih dahulu dan terhubung dengan Zhong Zhengtao. Segera setelah panggilan masuk, Zhong Zhengtao bertanya dengan tidak sabar, "Changmin, bagaimana kabarmu dengan pertanyaanmu? Apakah Tianyu telah diculik oleh orang-orang keluarga Yinmu?" Ye Changmin berkata tanpa daya, "Zhengtao, baru saja Tianyu memanggilku, dan dia memang berada di istana Buckingham." Zhong Zhengtao buru-buru mengajukan pertanyaan, "Untuk apa semua ini? Apakah apakah bawahan keluarga Ye di sana mengambil tindakan sendiri untuk menculiknya?" Ye Changmin terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, "Itu, orang yang menculiknya bukan bawahan keluarga Ye, itu keponakanku." "Keponakanmu?" Zhong Zhengtao berkata dengan cemas, "Bagaimana mungkin Tianyu memiliki masalah dengan keponakanmu? Apakah itu Ye Feng atau Ye Hao?" "Juga tidak." Ye Changmin berbisik, "Ini Ye Chen." "Kamu Chen." Zhong Zhengtao bahkan lebih bingung dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Kenapa saya tidak tahu Anda memiliki keponakan bernama Ye Chen? Saya belum pernah mendengarnya sama sekali." Ye Changmin menghela nafas, "Ye Chen adalah putra kedua saudara laki-lakiku Ye Changying." Zhong Zhengtao berseru, "Putra Ye Changying? Bukankah dia sudah lama menghilang?" Ye Changmin berkata, "Saya belum memberitahu Anda tentang masalah ini. Ye Chen baru saja ditemukan beberapa waktu yang lalu. Masih ada banyak hal di dalamnya yang tidak Anda ketahui, itu hanya cerita yang panjang." Zhong Zhengtao berkata dengan cemas, "Saya tidak ingin tahu apa agenda tersembunyi keluarga Anda. Saya hanya ingin tahu, mengapa Ye Chen ini menculik putra saya. Apakah putra saya memiliki masalah dengannya?" Ye Changmin kemudian berkata, "Menurut pemahaman saya, keduanya seharusnya tersedak di telepon. Kebetulan keponakan saya ada di Jinling, jadi begitu Tianyu turun dari pesawat, dia dibawa pergi oleh orang-orangnya." Petik 2. Zhong Zhengtao berkata dengan suara tertekan, "Keponakanmu terlalu macan, kita semua berada di lingkaran yang sama. Dia membawa Tianyu pergi, jadi dia pasti diam-diam merencanakan penjemputan di bandara, kan?"
Aku khawatir Tian Yu tidak akan melakukannya, bisa bergaul dengan baik di industri hiburan setelah dia melakukan ini. Ketika Tian Yu kembali, bagaimana saya harus menyelesaikan skor ini dengannya? Bagaimana menyelesaikannya? Ye Changmin bergumam dan berbicara, Zheng Tao, situasi masalah ini lebih rumit dari yang kamu pikirkan, Tian Yu tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Apa maksudmu? Zheng Tao langsung bertanya dengan marah. Apakah keponakanmu itu masih belum siap untuk membiarkan orang pergi setelah membuat pertunjukan sebesar itu? Benar. Ye Changmin berkata tanpa daya, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membujuknya, tetapi itu tidak berguna, dia bahkan tidak menempatkanku, bibinya, di matanya. Zheng Tao menggertakkan giginya dan bertanya, lalu apa yang harus dia lakukan untuk melepaskannya? Ye Changmin ragu-ragu sejenak dan berkata dengan canggung, Ye Chen telah mengatakan bahwa dia ingin Tian Yu bekerja sebagai pelaut di kapalnya selama 3 tahun, dan selama 3 tahun ini, Tian Yu tidak dapat meninggalkan kapal, apalagi turun ke tanah, dan hanya setelah 3 tahun dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Bab 3004, Sial. Zheng Tao meraung marah, lelucon internasional macam apa itu? Membiarkan putraku bekerja untuknya sebagai pelaut selama 3 tahun, dia pikir dia apa? Jika dia tidak melepaskan putraku hari ini, aku pasti akan membuatnya terlihat bagus. Ye Changmin menasihati, Zheng Tao, dengarkan saranku, Ye Chen bukanlah seseorang yang bisa kau permainkan, bahkan aku tidak bisa bermain-main dengannya, jika kau menyinggungnya, kau akan tetap diperlakukan semena-mena olehnya, bahkan ayahku tidak akan menjagaku, kali ini Tian Yu jatuh ke tangannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk kamu dan aku. Apa? Zheng Tao bertanya dengan gigi terkatup, maksudmu aku sudah hidup selama 50 tahun dan aku masih bukan tandingan keturunan Milquetos dari keluarga Yemu. Ye Changmin ingin memberitahunya, belum lagi kamu, bahkan 2 anak laki-laki dari keluarga Su yang seusiamu tidak bisa lepas dari cengkeraman Ye Chen, tapi dia tidak berani memberitahu Zheng Tao ini, karena dia tahu, sangat baik dalam hatinya bahwa jika dia mengkhianati Ye Chen pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia membujuknya dengan pahit, Zheng Tao, saya menyarankan Anda untuk menerima masalah ini dengan tenang. Adapun pihak Tian Yu, meskipun 3 tahun ke depan ini akan lebih sulit, ini adalah solusi terbaik saat ini. Zheng Tao berkata dengan suara dingin, Ye Changmin, keluarga Yemu, kamu benar-benar terlalu banyak menindas orang. Bukankah kamu hanya ingin melindungi keponakanmu itu? Maka tidak perlu menggunakan masa depan putraku sebagai harga, kan? Selain itu, apakah Anda menganggap saya, Zheng Tao, untuk anak berusia 3 tahun? Apakah Anda pikir saya akan rela membiarkan anak saya berkeliaran di laut selama 3 tahun hanya karena Anda membujuk saya beberapa kali? Saya memberitahu kamu, kamu sedang bermimpi. Ye Changmin menjadi marah dan berkata, Zheng Tao, apakah kamu tidak mengerti kata-kata yang baik dan buruk? Keponakanku itu tidak suka memukul leherku, aku tidak akan melindunginya bahkan jika aku seekor anjing. Jika kamu dengarkan aku, kamu dapat menanggung denganku dan membiarkan masalah ini berakhir dengan Tian Yu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku dan mengejar Ye Chen, aku yakin kamu akan berakhir di kapal bersama Tian Yu. Petik 2. Zheng Tao ragu-ragu dan berbicara, saya akan menelepon Tuan Ye dan meminta orang tuanya untuk menegakkan keadilan. Saya tidak percaya dia bisa membiarkan cucunya menggertak orang seperti ini. Ye Changmin berkata dengan lemah, baiklah, selama kamu tidak membuat dirimu bermasalah dengan Ye Chen, panggil saja ayahku, kamu lihat apa yang dia katakan. Zheng Tao langsung menutup telepon. Dia segera memanggil Ye Zongquan, orang tua dari keluarga Ye. Ye Zongquan mengenal Zheng Tao, dan ayahnya adalah teman baik keluarga Ye sebelum dia lahir. Pada saat ini, ketika dia menerima telepon Zheng Tao, Ye Zongquan dengan tersenyum bertanya, Xiao Zong, mengapa kamu ingin meneleponku? Zheng Tao buru-buru berkata, Paman Ye, ada sesuatu yang harus saya minta Anda lakukan untuk keluarga Zong saya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menceritakan keseluruhan cerita melalui telepon. Setelah mendengar ini, Ye Zongquan sedikit tertegun sejenak, dan kemudian segera melihat bahwa dia tidak terkejut. Dalam hatinya, dia berpikir, Ye Chen bahkan bisa melakukan apa yang dilakukan keluarga Su, apalagi keluarga Zong. Bahkan Su Soudao, putra keluarga Su,
dilemparkan ke Suriah oleh Ye Chen. Putramu Song Tianyu mungkin tidak lebih baik dari seekor anjing di mata Ye Chen, hanya level kelas 3 seperti ini, dan masih berani mengambilnya inisiatif untuk pergi ke Jinling dan melompat di depan Ye Chen. Bukankah ini meminta kematian? Memikirkan hal ini, Ye Zongquan tersenyum sarkastik dan berkata dengan serius, Xiao Zong, ayahmu dan aku adalah teman lama saat itu, jadi aku harus memberitahumu sesuatu. Zong Zengtao sibuk berkata, Paman Ye, katakan padaku. Ye Zongquan berkata dengan serius, jangan main-main dengan Ye Chen, kamu tidak boleh main-main dengannya. Bab 3005. Kata-kata Ye Zongquan membuat Zong Zengtao sangat tidak senang. Menurutnya, kata-kata Ye Zongquan jelas melindungi betisnya. Dia telah mendekatinya dengan harapan dia bisa memberinya wajah dan membantunya berbicara baik dengan Ye Chen untuk melihat apakah masalah ini bisa dibuat lebih kecil dan lebih sepele. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Zongquan akan langsung memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengacaukan cucunya. Ini terlalu banyak pengganggu. Ye Zongquan tampaknya telah menebak apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan serius, Zong kecil, saya tahu Anda pasti berpikir bahwa saya melindungi Ye Chen dengan menyamar, tetapi izinkan saya memberitahu Anda dengan jujur, meskipun Ye Chen adalah cucu saya, tidak diragukan lagi, bahkan jika saya dan seluruh keluarga Ye tidak ikut campur di semua, kamu sama sekali tidak cocok untuknya. Zong Zengtao secara alami tidak mempercayainya, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak merasakan ledakan kemarahan di dalam, dan nada suaranya melonjak beberapa poin. Dengan suara dingin, dia berkata, aku, Zong Zengtao, bukan orang yang takut akan apa yang dia inginkan, dan aku bukan orang yang membiarkan orang-orang hanya mempermainkan dia. Jika Paman Ye dan Ye keluarga benar-benar tidak dapat mengganggu sama sekali, saya ingin menimbang dengan Ye Chen itu dan melihat pergelangan tangan siapa yang lebih keras. Ye Zongquan menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar ingin bergulat dengan Ye Chen, aku tidak akan menghentikanmu. Aku juga bisa berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah ikut campur, tetapi jika kamu kalah dengan Ye Chen, kemungkinan besar kamu tidak akan ikut campur, bisa mendapatkan kembali kebebasan pribadi Anda dalam beberapa tahun ke depan. Zong Zengtao kehilangan kata-kata. Saat dia mendengarkan nada Ye Zongquan, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Zongquan sepertinya tidak melindungi betisnya. Namun, jika dia benar-benar membiarkan putranya ditahan dan dikirim bekerja sebagai pelaut selama 3 tahun tanpa alasan, dia tidak bisa menerima hasil seperti itu secara terbuka. Tapi, dia juga merasa bahwa jika dia benar-benar pergi bertarung dengan Ye Chen, jika dia kalah, seperti yang dikatakan Ye Zongquan, saudara tirinya yang lain semua akan bergegas dan mengambil sumber dayanya. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja Ye Changmin katakan, dia secara bertahap merasa bahwa baik Ye Changmin maupun Ye Zongquan tampaknya tidak berbohong padanya. Pada saat ini, beberapa retret muncul di hatinya. Segera, dia memanggil Ye Changmin lagi, dan setelah panggilan dilakukan, dia bertanya dengan suara yang dalam, Changmin, katakan yang sebenarnya, seberapa sulit keponakanmu itu untuk dihadapi. Ye Changmin merenung sejenak, sambil menghela nafas, dia berkata, selama tahun baru, saya tidak berada di Yanjing selama lebih dari setengah bulan, Anda masih ingat, kan? Ingat, Zong Zengtao berbicara, selama waktu itu, saya selalu curiga bahwa Anda memiliki orang lain di luar. Ketika saya meminta Anda untuk bertemu dengan saya, Anda mengatakan bahwa Anda tidak berada di Yanjing, Anda tidak akan memberitahu saya di mana Anda berada, dan Anda tidak pernah menjawab panggilan video saya kepada Anda. Ye Changmin berkata dengan murung, aku tidak akan memberitahumu tentang ini karena itu terlalu memalukan. Tapi karena kita sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Berbicara tentang ini, Ye Changmin berhenti, mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan jujur, sebenarnya, selama waktu itu, saya berada di Jinling. Kamu berada di Jinling saat itu. Zong Zengtao buru-buru mengejar, apakah kamu di keponakanmu itu? Ye Changmin berkata pelan, aku dipenjara olehnya di dalam perkampungan kumuh. Apa? Zong Zengtao bertanya dengan ngeri, kamu dipenjara olehnya. Kenapa? Kamu bibinya. Ye Changmin berkata dengan kesal, aku khawatir bibiku ini tidak lebih baik dari kentut di matanya. Mengatakan itu, Ye Changmin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak saat dia mengingat kesulitan yang dia derita saat itu. Dia berkata,
Waktu itu ketika saya pergi ke Jinling, bahkan anak buah Ye Chen dapat menamparkan saya dengan ceroboh. Ketika dalam hidup saya pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dan selama setengah bulan itu, saya harus tinggal di kota kumuh dengan sewa beberapa ratus dolar sebulan, dengan seorang pria yang menonton, tidak bisa keluar, tidak bisa berbelanja online, dan harus makan sesuai dengan standar hidup minimum setempat. Itu seperti api penyucian di bumi. Bab 3006. Seluruh tubuh Song Zhengtao benar-benar terpana. Dia tidak bisa lebih jelas tentang orang seperti apa Ye Changmin itu. Jika Ye Changmin menderita kerugian besar di bawah tangan Ye Chen, itu cukup bukti bahwa Ye Chen ini jelas bukan petarung yang baik. Dan dia pasti tulang keras yang tidak bisa digerogoti. Jika bahkan Ye Changmin tidak bisa mengunyahnya, maka dia sendiri pasti mengalami kesulitan juga. Mendengar tangisan Ye Changmin di ujung telepon yang lain, dia buru-buru berkata, "Changmin, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya?" Ye Changmin menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Apa gunanya memberitahumu ini? Bahkan aku tidak bisa mengacaukan Ye Chen, bisakah aku tetap membiarkanmu pergi dan membuatmu terbunuh olehnya?" Song Zhengtao berkata dengan sedikit malu, kamu masih dianggap sebagai wanitaku. Jika kamu mengatakan sesuatu, aku pasti bersedia melewati api dan air untukmu. Fakta sebenarnya bahwa Anda memiliki hati seperti ini akan memuaskan saya, tetapi saya adalah Ye Changmin yang telah hidup begitu tua. Saya masih bisa melihat dengan siapa saya bisa dan tidak bisa main-main. Saya dulu berpikir, sama seperti Anda, bahwa Ye Chen hanyalah anggota keluarga Ye yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Dia tidak memandang siapapun di matanya. Segera setelah itu, Ye Changmin menambahkan, selain itu, Ye Chen tidak hanya dirinya sendiri yang sangat kuat dan memiliki akar yang dalam di Jinling, tetapi yang lebih penting, pendukungnya bukan hanya keluarga Ye, tetapi juga seluruh keluarga Gu. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Gu mendukungnya. Ini jauh lebih tegas daripada ayahku. Keluarga Gu. Song Zhengtao bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa keluarga Gu begitu mendukungnya? Ye Changmin bertanya secara retoris, Gu Yanzong dan saudara laki-lakiku yang kedua adalah saudara angkat, dan kedua anak itu memiliki kontrak pernikahan beberapa tahun yang lalu, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Song Zhengtao berkata dengan canggung, itu 20 tahun yang lalu, bagaimana saya bisa mengingat dengan jelas? Ye Changmin berkata tanpa daya, beberapa waktu lalu Gu Yanzong sedang sekarat karena kanker pankreas, Anda harus tahu tentang itu, kan? Aku tahu. Song Zhengtao angkat bicara, saya mendengar bahwa entah bagaimana dia sembuh kembali. Ini benar-benar luar biasa. Ye Changmin memberi petunjuk dan berkata dengan acuh tak acuh, Ye Chen menyembuhkannya. Kamu Chen. Rahang Song Zhengtao ternganga saat dia berkata, bukankah kanker pankreas dikenal sebagai raja kanker? Bahkan Steve Jobs di AS tidak dapat menyembuhkannya, jadi bagaimana dia menyembuhkannya? Itu agak kontraintuitif. Ye Changmin tertawa, oh, saya tidak tahu bagaimana dia menyembuhkannya, tetapi dia melakukannya, jadi dia bukan hanya penyelamat Gu Yanzong, dia juga satu-satunya menantu yang ada dalam pikiran Gu Yanzong. Song Zhengtao benar-benar yakin kali ini. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Chen yang diprovokasi putranya adalah kombinasi dari 3 kekuatan. Ye Chen sendiri adalah faksi sendiri, dengan dukungan dari keluarga Ye dan keluarga Gu di belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, saya takut tidak banyak orang di negara ini yang bisa mengacaukan orang lain, apalagi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia dalam hati kecewa. Dalam hal itu, sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan putranya. Setelah memikirkannya, dia berangsur-angsur berubah dari berjuang dan hancur menjadi menyerah secara alami, dan kemudian dia bertanya kepada Ye Changmin, Changmin, bisakah kamu membantuku? Ye Changmin lalu berkata, silakan. Song Zhengtao berbicara, tolong bicara dengan keponakanmu itu dan biarkan aku berbicara dengan Tianyu di telepon. Bab 3007. Mendengar permohonan Song Zhengtao, Ye Changmin secara alami tidak bisa menolak, jadi dia berbicara, tunggu sebentar, aku akan memanggil Ye Chen dan bertanya padanya. Song Zhengtao menghela nafas ringan dan berkata dengan acak-acakan, oke, kalau begitu akan sulit bagimu Changmin. Tidak apa-apa. Ye Changmin berkata menghibur, Zhengtao, jangan terlalu sedih, saya pikir karakter Tian Yu benar-benar tidak dewasa,
bukan hal yang buruk untuk melatihnya selama 3 tahun. Jika Anda terus membiarkannya berkeliaran di industri hiburan seperti ini, saya khawatir akan lebih sulit baginya untuk menjadi sukses di masa depan. Zhong Zhengtao berkata dengan serius, "Hei, kamu benar. Aku sudah memberitahunya sejak lama untuk tidak terlibat dalam semua omong kosong ini, tetapi anak ini tidak mendengarkanku. Jika dia tidak memasuki lingkaran ini, dia secara alami tidak akan mendapat masalah seperti ini hari ini." 3 tahun tidak singkat, tetapi tidak lama. Saya pikir Ye Chen hanya karena keinginan untuk menghukumnya, jadi tentu saja dia juga akan memiliki orang untuk melindunginya. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Fakta bahwa masalah ini telah mencapai puncaknya tidak buruk, selama itu tetap tersembunyi dan tidak bocor. Wajah keluarga Zhong tidak akan rusak, tetapi Anda harus berkomunikasi dengan agensi Tianyu. Yang terbaik adalah memiliki pernyataan yang lebih masuk akal dan memberitahu publik terlebih dahulu. Zhong Zhengtao memikirkannya dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu mari kita umumkan kepada publik bahwa dia akan keluar dari industri dan pergi ke sekolah. Anak ini sangat tidak berpendidikan sepanjang hari. Saya benar-benar berencana mengirimnya untuk belajar di luar negeri selama beberapa tahun, untuk belajar gelar master di Eropa. Hanya akan memakan waktu 3 tahun, tetapi dia tidak mau pergi." Ye Changmin berkata, "Ayo, kamu tidak perlu terlalu marah. Saya pikir solusi yang baru saja kamu berikan cukup bagus. Mari kita minta agensi Tianyu untuk mengeluarkan pengumuman nanti, mengatakan bahwa Tianyu menyadari bahwa studinya adalah yang paling penting, dan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan. Itu juga akan meninggalkan kesan yang baik bahwa studinya adalah hal yang paling penting." Setelah mengatakan itu, Ye Changmin melanjutkan, "Jika 3 tahun ini dapat membuat Tianyu melepaskan masalah Gung Ho itu akan dianggap sebagai berkah tersembunyi." Zhong Zhengtao memberi petunjuk dan berkata, "Mendengar Anda mengatakan itu, saya merasa jauh lebih nyaman." Ye Changmin terkikik, "Kamu merasa lebih baik, bukan? Lalu aku akan membuatmu merasa lebih baik malam ini juga." Zhong Zhengtao tergelitik dan bertanya, "Apakah kamu melakukan sesuatu sekarang? Jika tidak, bagaimana kalau datang ke rumahku? Tianyu kebetulan juga di luar kota." Ye Changmin berpikir sejenak dan tertawa, "Mengapa kamu terburu-buru?" Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Zhong Zhengtao mengatakan apa-apa, dia melanjutkan dengan sedikit malu, "Tapi aku hampir selesai di sini, jadi tunggu aku sebentar, aku akan berada di rumahmu dalam 20 menit. Zhong Zhengtao sangat gembira dan buru-buru berkata, "Kalau begitu cepatlah, aku akan menunggumu di rumah, jadi kamu bisa makan malam di tempatku dan jangan kembali jika tidak ada urusan malam ini." Oke. Ye Changmin tidak terlalu memikirkannya, jadi dia berkata, "Dengan cara ini, aku akan menelepon Ye Chen dulu dan melihat apakah aku bisa membuatmu berbicara dengan Tianyu." Bagus. Ye Changmin menutup telepon dan meminta seseorang menunggunya untuk berpakaian sementara dia memanggil Ye Chen, berkata dengan nada ketus, "Ye Chen, aku sudah berbicara dengan ayah Zhong Tianyu. Dia mendengar bahwa Zhong Tianyu telah menyinggungmu dan sangat malu, jadi dia tidak masalah dengan hukumanmu terhadap Zhong Tianyu. Lagi pula, bocah itu keras kepala sejak dia masih muda, itu hal yang baik baginya untuk dilatih dengan baik." Itu hal yang baik. Ye Chen tidak menyangka bibinya, yang baru saja memohon Zhong Tianyu di telepon, akan memiliki perubahan sikap 180 derajat secara instan. Namun, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Ye Changmin, jadi dia berkata, "Apakah kamu punya yang lain? Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon sekarang." Ye Changmin berkata, "Jangan terburu-buru, bibi masih memiliki satu hal lagi yang mengganggumu, yaitu, ayah Zhong Tianyu ingin berbicara dengannya di telepon." Sebuah panggilan telepon. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Zhong Tianyu, yang berlutut di tanah dan ketakutan, jadi dia menyalakan speaker ponselnya dan berkata, beritahu ayahnya bahwa tidak apa-apa untuk berbicara di telepon, tetapi hanya untuk 2 menit paling banyak. Bab 3008. Ketika Ye Changmin melihat Ye Chen menyetujuinya, dia dengan cepat berkata, oke, aku akan berbicara dengan ayahnya di sini dan meminta ayahnya memanggilnya secara langsung, tidak apa-apa. Tidak masalah. Segera setelah itu, Zhong Zhengtao yang menerima balasan melakukan panggilan ke ponsel Zhong Tianyu. Setelah Ye Chen mengangkat telepon, dia dengan lancar menyalakan speaker dan menyerahkan telepon ke Zhong Tianyu. Di telepon, Zhong Zhengtao bertanya dengan ragu,
Tianyu, apakah kamu di sana? Ketika Zhong Tianyu mendengar suara ayahnya, dia menangis secara emosional dan berkata, Ayah, ayah, tolong aku, ayah. Ada seorang pria di sini yang ingin mengirim saya untuk bekerja di kapal selama 3 tahun, dan saya tidak diizinkan turun dari kapal di tengah-tengahnya. Ayah, tolong temukan cara untuk menyelamatkanku. Zhong Zhengtao berkata dengan canggung, Tianyu, ayah mungkin tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Apa? Zhong Tianyu menangis dan berteriak keras, Ayah, saya harus menghadiri konser Gokyui, saya harus mempersiapkan konser saya sendiri musim depan, Anda tidak bisa meninggalkan saya sendiri, ayah. Konser omong kosong yang luar biasa. Zhong Zhengtao menegur dengan marah, kapan kamu akan tumbuh dan tumbuh sedikit? Tidakkah kamu pikir kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah? Jangan pikir aku bisa menghapus pantatmu setiap kali kamu mendapat masalah. Aku akan memberitahumu sejujurnya, saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah yang Anda sebabkan kali ini. Jika Anda tidak dapat menghapusnya, cukup sematkan saja kepada saya dengan jujur. Zhong Tianyu menangis dan terisak, Ayah. Ayah tidak bisa begitu kejam, ayah tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Zhong Zhengtao berkata dengan celaan tertahan, Tianyu, kapan kamu akan tumbuh dewasa? Aku sudah mengatakan ini, tetapi tidakkah kamu menyadari bahwa tidak ada yang dapat kamu lakukan? Apa yang perlu kamu lakukan sekarang bukanlah untuk memohon padaku untuk menyelamatkanmu, atau untuk memarahiku karena kejam, tetapi untuk belajar dari rasa sakitmu, merenungkan apa yang salah denganmu, dan kemudian berperilaku sendiri dalam 3 tahun ke depan. Zhong Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen, berpikir dalam hatinya dengan putus asa, sepertinya Ye Chen ini memang jauh lebih kuat dari yang dia kira, jika tidak mungkin permohonan Ye Changmin tidak berguna dan bahkan ayah pun bisa melakukan apa-apa. Sepertinya saya benar-benar tidak bisa lolos dengan 3 tahun kehidupan di laut. Saat itu, Ye Chen berbicara, baiklah, sudah waktunya, mari kita di sini. Zhong Zhengtao di ujung telepon buru-buru memohon, Tuan Muda Ye, putra nakal saya ini benar-benar membuat Anda kesulitan, tolong ambil lebih banyak masalah untuk mendisiplinkannya di masa depan. Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, kamu sepertinya sangat mengenal bibiku. Zhong Zhengtao sibuk berkata, ini, teman sekelas dan teman lama selama bertahun-tahun. Ye Chen bersenandung dan tertawa, seolah-olah dia telah melihat semuanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk dapat membuat bibiku, yang egois hingga ekstrim dan mencintai muka ke tulang, menurunkan perawakannya, meletakkan kebenciannya, bagi saya, dan membungkuk untuk membantu memohon belas kasihan, saya melihat bahwa hubungan antara kalian berdua harus lebih dari sekadar teman sekelas lama dan teman lama, mungkinkah suatu hari Anda tiba-tiba menjadi paman saya? Bab 3009. Begitu Zhong Zhengtao mendengar ini, dia langsung merasa malu sampai merinding di ujung telepon. Kemudian, dia buru-buru menyangkal, Tuan Muda Ye kamu salah paham, bibimu dan aku benar-benar hanya teman sekelas lama dan juga teman baik, sama sekali tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Ye Changmin belum menceraikan pasangan aslinya, Zhong Zhengtao secara alami tidak berani mengekspos hubungan mereka, jika kata benar-benar keluar, maka dia dan Ye Changmin tidak hanya akan dipermalukan. Keluarga Ye pasti akan memaksa Ye Changmin untuk memutuskan semua kontak dengan dirinya sendiri untuk menyelamatkan muka. Bahkan jika Ye Changmin benar-benar mencintainya dan bersikeras untuk menikahinya, keluarga Ye tidak akan bisa setuju karena mereka tidak mampu kehilangan muka. Dalam hal ini, dia dan Ye Changmin tidak akan pernah bisa bersama secara adil dan jujur seumur hidup mereka. Jika dia melakukannya dengan cara yang sulit, dia takut Ye Changmin akan membuat marah Tuan Ye, dan dia mungkin tidak akan mendapatkan sedikit pun dari warisannya pada akhirnya. Oleh karena itu, Zhong Zhengtao tahu betul di dalam hatinya bahwa dia harus menjaga rahasia ini, atau setidaknya mengumumkannya kepada publik hanya setelah Tuan Ye meninggal dan Ye Changmin secara resmi menceraikan pasangan aslinya. Ketika Ye Chen melihat penolakannya yang panik, hatinya sudah lama duduk pada kenyataan bahwa dia dan Ye Changmin memiliki hubungan keluarga. Bagi Ye Chen, dia sudah lama mengembangkan kemampuan untuk menganalisis berbagai hal secara logis. Jika sesuatu tampak sesat, pasti ada kondisi yang mendalam untuk dapat ditegakkan, seperti kasus Ye Changmin, yang telah ditahan oleh Ye Chen di Jinling, tetapi mulutnya begitu tak kenal ampun,
meneriakkan segala macam hal. Di rumah kontrakannya siang dan malam, Hongwoo harus membayar semua tetangga yang tinggal di sekitarnya untuk pindah sementara. Dengan karakter ketidaktaatan dan kebenciannya, bagaimana dia bisa rela kehilangan muka kepada siapapun? Bagaimana dia bisa rela membuang wajahnya dan memohon untuk putra teman sekelasnya yang lama? Dia bahkan tidak berusaha keras untuk membela dirinya sendiri sejak awal. Jadi, di permukaan, perilaku Ye Changmin kali ini sangat tidak normal dan tampaknya sangat tidak konsisten dengan karakter Ye Changmin. Tetapi semakin banyak ini terjadi, semakin berarti Zhong Zhengtao memiliki status yang sangat tinggi di benak Ye Changmin dan sangat penting baginya. Seorang wanita yang berusia hampir 50 tahun, yang telah berpisah dari suami aslinya selama beberapa tahun, dan yang pada saat yang sama sangat mementingkan pria lain, tidak peduli bagaimana pertanyaan ini diselesaikan, hasil akhirnya adalah 3 kata, hubungan di luar nikah. Namun, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tersenyum lembut, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berbicara, baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya akan meminta seseorang mengatur kapal penangkap ikan yang beroperasi di lepas pantai sebentar lagi, sehingga putra Anda dapat naik dan mengalaminya terlebih dahulu. Kapan kapal kargo samudera di sisiku sudah siap, dia bisa kembali dan menaikinya. Zhong Zhengtao patah hati untuk sementara waktu, tetapi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Tuan Muda Ye karena telah lebih merawatnya. Pada saat ini, hati Zhong Tianyu sudah mati jauh di dalam. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia adalah bintang top string di dunia menyanyi beberapa jam yang lalu, dan beberapa jam kemudian, dia direduksi menjadi tahanan bawahan Ye Chen. Dan menurut Ye Chen, dia bahkan tidak bisa tinggal di Jinling selama beberapa hari, dia akan segera dikirim ke kapal nelayan untuk mengalami hidup terlebih dahulu. Selain itu, tonase kapal nelayan kecil, jadi pasti akan lebih bergoyang di laut, dan pasti ada bau amis di mana-mana, jadi kondisinya harus sekuat mungkin. Namun, dia sendirian dan terisolasi di Jinling saat ini, jadi dia benar-benar tidak berani meneriakkan sepatah kata pun kepada Ye Chen, dan hanya bisa meneteskan air mata dan menderita dalam diam. Sebagai ular lokal, Hongwoo segera menemukan perahu nelayan yang cocok untuk Zhong Tianyu. Setelah membuat panggilan telepon, Hongwoo kembali dan berkata kepada Ye Chen dengan sangat antusias, Tuan Ye. Anda tidak mengatakan, Zhong Tianyu ini benar-benar memiliki keberuntungan. Ketika Zhong Tianyu mendengar ini, hatinya tiba-tiba naik dengan gelombang harapan yang baik, berpikir, mungkinkah mereka tidak dapat menemukan sumber daya kapal penangkap ikan yang cocok, sehingga saya tidak harus mengalami kehidupan di kapal penangkap ikan terlebih dahulu. Petik 2. Saat ini, Ye Chen juga penasaran dan bertanya pada Hongwoo, apa maksudmu? Bab 3010. Hongwoo berkata sambil tersenyum, saya memiliki perusahaan perikanan di Kabupaten Feng, yang berjarak sekitar 200 km dari Jinling, dan telah dikelola oleh beberapa saudara junior saya. Mereka kebetulan memiliki 2 kapal penangkap ikan, siap berangkat ke Laut Cina Selatan hari ini. Beberapa kapal di tangan perusahaan perikanan saya adalah kapal nelayan berukuran sedang. Kapal jenis ini memiliki tonase yang terbatas, sehingga tidak dapat pergi terlalu jauh. Mereka biasanya hanya beroperasi di dekat Laut Cina Selatan. Waktu untuk satu operasi laut, perjalanan pulang pergi dihitung, sekitar sebulan. Mereka memuat persediaan sekarang, besok pagi jam 8 tepat waktu. Ye Chen memperhitungkan, dengan sumber daya di tangan Su Ziyu, dalam waktu 1 bulan, bisnis pengiriman laut yang dia usahakan bersama dengannya juga harus dapat berjalan. Pada saat itu, Zhong Tianyu ini akan dipindahkan ke kapal kargo. Tetapi jika itu tidak berjalan dalam waktu sebulan, dia akan membiarkannya mengikuti kapal penangkap ikan untuk beberapa perjalanan lagi. Jadi dia mengangguk, oke, ayo kita pergi dengan yang ini. Ketika Zhong Tianyu mendengar ini, matanya menjadi hitam. Berlayar besok pagi, itu terlalu mendadak, bukan? Saat dia memikirkan ini, dia mendengar Ye Chen berbicara, agak terlambat untuk berlayar besok pagi, karena ini adalah perusahaanmu, maka kamu memberitahu saudara-saudaramu untuk bekerja sedikit lebih keras untuk mempercepat. Cobalah untuk memuat persediaan dengan jam 8 malam ini dan kemudian berangkat lebih awal, tidak masalah jika Anda bisa sedikit lebih lambat di jalan, yang penting adalah membawa Tuan Muda Zhong naik lebih awal terlebih dahulu.
Zhong Tianyu ingin mati. Namun, Hongwu tersenyum dan berkata, tidak masalah Tuan Ye. Ini masalah satu panggilan telepon dari saya. Ye Chen mengangguk puas dan berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, lalu atur helikopter untuk mengirim orang itu langsung ke sana, dan letakkan dia di kapal langsung saat mendarat, tanpa penundaan. Chen Zekai segera berkata, ya Tuan Muda. Setelah itu, Chen Zekai segera menanyakan alamat Hongwu, setelah Hongwu berkomunikasi dengan anak buahnya di sana. Setelah Hongwu berkomunikasi dengan anak buahnya di sana, dia menyuruh beberapa anak buahnya naik helikopter dan mengirim Zhong Tianyu, yang sedang menangis, ke Kabupaten Feng di pantai. Setelah Zhong Tianyu dibawa pergi, Ye Chen menatap Hongwu. Setelah Zhong Tianyu dibawa pergi, Ye Chen memandang Hongwu dan bertanya sambil tersenyum, Hongwu, mengapa Anda masih memiliki perusahaan perikanan di tangan Anda? Saya belum pernah mendengar Anda mengatakan apa-apa tentang itu sebelumnya. Hongwu berkata, salah, Anda tidak tahu, Tuan Ye, kami adalah jenis orang yang menghasilkan uang dari sisi yang salah. Pada dasarnya kami dapat melakukan apa saja. Saya tidak pergi ke sekolah, dan saya tidak tahu terlalu banyak tentang cara bisnis, jadi saya suka berinvestasi dalam bisnis sederhana dan langsung semacam ini. Saya punya teman yang memiliki hubungan baik dengan otoritas maritim setempat, jadi saya mendaftarkan sebuah perusahaan, menyewa 5 atau 6 kapal penangkap ikan, dan mengirim beberapa anak laki-laki saya untuk mengelolanya, yang pada dasarnya menjaring saya beberapa juta setahun. Dengan beberapa bisnis seperti ini, pendapatan bisa naik sedikit. Bagi Hongwu, dia tidak memiliki bisnis yang bisa dia buat lebih besar dan kuat hanya dengan satu bisnis. Lagi pula, dia tidak memiliki kompetensi inti, jadi dia hanya bisa menghasilkan beberapa juta di sini dan beberapa juta di sana. Setelah menghasilkan 1 atau 2 juta di sana, dia tidak hanya bisa memberi makan lebih banyak orang, tetapi juga menghasilkan lebih banyak keuntungan di tangannya. Kemudian sedikit demi sedikit, itu berguling lebih besar dan lebih besar. Ye Chen mengangguk dengan pengertian dan juga bermaksud untuk menarik tali Hongwu dalam bisnis, jadi dia berkata sambil tersenyum, jika Anda tertarik, setelah bisnis pengiriman laut dimulai, bisnis pengadaan pasokan pendukung akan diserahkan kepada Anda. Sejauh yang saya tahu, setiap kapal tanker kargo pengiriman laut harus menyiapkan sejumlah besar berbagai persediaan sebelum berlayar. Jadi daripada menyerahkan bisnis ini kepada orang luar, lebih baik menyerahkannya kepada seseorang yang dikenal dan dipercaya. Mendengar ini, seluruh orang Hongwu sudah bersemangat, tetapi masih sedikit khawatir. Dia berkata, Tuan Ye, saya khawatir akan buruk jika saya tidak cukup kompeten dan menahan Anda. Petik 2. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, selama Anda menaruh hati dan jiwa Anda ke dalamnya, Anda pasti tidak akan menyeret kaki Anda. Ketika saatnya tiba, Anda harus pergi ke Haicheng dan mendaftarkan perusahaan, menyelesaikan kualifikasi yang relevan, dan atur orang yang cakap dan andal untuk mengawasinya. Ketika bisnis saya sudah berjalan, Anda dapat memperkirakan secara konservatif bahwa pihak Anda dapat menghasilkan puluhan juta setahun.